Sejumlah pengusaha hasil laut yang beraktivitas di Kota Somlaki diduga belum mengantongi izin beroperasi yang lengkap. Namun aktivitas yang dilakukan tetap berjalan tanpa hambatan, sehingga menguntungkan sejumlah individu. Usaha yang diduga ilegal ini berjalan mulus tanpa menemui kendala. Tetapi pada akhirnya, usaha ini terungkap di permukaan. Diduga praktek ini didalangi oleh beberapa individu yang menjadi dukungan di balik layar. Pengusaha hasil laut ini yang beroperasi di Somlaki yakni Bom Tanner hanya mempunyai izin jenis olahan ikan hiu, daging sirip dan kulit, tetapi izin untuk jenis olahan keripang tidak dikantonginya. Hal ini menjadi polemik di media sosial dan akhirnya masalah ini pun terungkap di mana penangkapan dan penjualan taripan laut yang diduga ilegal itu. Taripan laut yang ditangkap di laut perbatasan NKRI Australia ini dijual pada salah satu pengusaha hasil laut di Kota Somlaki, tepatnya di Pasar Omele Sipnana. Setelah penjualan taripan laut ini yang diduga ilegal terungkap, banyak oknum-oknum oligarki mulai diam dan duduk manis tanpa dosa, masing-masing diduga mulai cuci tangan dan merasa tidak bersalah. Dengan senyuman manis tanpa dosa seakan-akan bersih dari noda. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika taripan hasil penangkapan itu yang diduga sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Semua kalangan angkatan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tapi anehnya taripan laut yang seharusnya diamankan oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan sehingga menjadi pertanyaan besar. Dan kenapa taripannya sudah berada di tempat salah satu pengumpul hasil laut di Pasar Omele Sipnana Somlaki. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Alo Londar melaporkan. Karena mereka ini statusnya tidak bisa buat ini karena status adalah mereka penduduknya Sulawesi Tenggara, sehingga harus pindah alih di sini dulu baru bisa karena sistem OSS untuk menerbitkan DPO NIB nomor induk berusaha itu tidak bisa connect, ditolak nanti. Maka kamu harus ternyata dong tidak mau ya kembali. Kau tuh bikin pernyataan supaya satu waktu jangan kau tulis jerah. Kau buat pernyataan kemarin itu sih. Untuk 5 nelayan itu. Kau umur habis, kau mau turun yang kemarin yang ini ada hasil Pak, itu tidak ada hasil Pak. Itu kosong besar. Ada baru rencana mungkin dong singgah di sini untuk dong isi minyak kan, dong beli dong bahan baku, dong bahan makan dan sebagainya bahan topik. Itu kau sudah ini karena ada laporan masyarakat bahwa orang ini mau rencana mau turun ke Australia untuk menangkap itu taripan. Ini sudah ada hasil. Kok kamu waktu turun? Memang dong pas turun itu tanggal 19 jam 22:15 menit. Waktu Indonesia Timur. Kau tahu ini kan ada umat, kau tahu ada melakukan ibadah Paskah. Kau mau masa kalau tidak komunikasi dalam telepon, minimal chat juga. Sodor lagi Pak. Berarti ini kira-kira ada apa ini? Sedangkan kita ini punya kewenangan juga yang sama Pak. Kenapa kita tidak dilibatkan? Itu kita sangat menyesal. Apalagi kapal ini memang dia kategori adalah nelayan kecil karena kapal di bawah 5 gede. Yang dia tidak memiliki sipis surat izin perikanan tangkap. Siu yang mendekatnya itu ada sipis surat izin penangkapan ikan. Karena dia masih di bawah 5 GT ke bawah sehingga dia hanya menggunakan EBKP, yaitu elektronik buku kapal perikanan. Ini dokumen satu pun tidak ada Pak. Jadi kalau dikutuk tuh, ketemu bunuh orang saja Pak. Kalau bahasa kasar ya, baksa ya lagi gitu. Dong bikin citra kata orang punya nama baik kan Kabupaten Bumi Tuan Luar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sama kan di mata pemerintahan Indonesia bahkan dunia pun itu rusak
Karena ketika kalau bisa begini, kau tuh punya produk hasil yang dari kita sih dalam bentuk saksi dalam itu, ketika dijual tidak bisa lagi karena sudah dikomplain. Nah, tapi kasihan kau tuh ini masih baik Pak. Nah, baik dalam arti bukan baik biarkan kau tidak bisa. Harus mengerti dokumen. Contoh ketemu kakak 3 adik 3 ini ketemu di motor. Kalau ketemu tidak punya SIM kan dapat tilang. Tidak ada punya SIM STNK kan pas pulang terus tilang ketemu. Sama di laut juga tidak ada dokumen. Pas kecil tidak ada, SIM tidak ada, CP tidak ada, NIB tidak ada. Karena kalau kamu urus itu harus nomor induk berusaha itu kan harus muncul. Kalau kapal di bawah 5 kecil, kalau kapal di atas 5 kecil ya berarti dia harus punya SIP dan CP, surat izin penangkapan ikan. Itu pun dorang tidak bisa melakukan di atas zona kapal yang di atas 12 mil. Karena kalau di atas 12 mil ada kewenangan PSDKP, dorang di sebelah sana. Nah, karena ketemu hanya sebatas 12 mil. Itu kewenangan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan pasal 27 ayat 1 bahwa pengelolaan sumber daya kewenangan pemerintah provinsi Maluku untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan itu sampai 12 mil. Di luar 12 mil itu adalah kewenangan pusat. Jadi seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil adalah kewenangan pemerintah provinsi Maluku. Tepat kan? Nah, karena kalau betul tarik benang, anjing dorang ini kan, mohon maaf kita pakai bahasa. Kenapa? Karena dosa bikin rusak atau punah. Kau tuh orang Indonesia, ini kan orang dari luar. Kau tuh kalau tarik benang, kamu orang ini kan sudah beratus-ratus mil. Dari sana saja tidak ada dokumen. Kalau kamu itikat baik dan kamu takut Tuhan Allah, berarti kan kamu lapor kepada OPD teknis di sana kan. Ada dinas kabupaten kota, ada cabang dinas, ada OPD terkait yang kamu. Karena ini kamu sebenarnya di zona orang lain pada wilayah Pak. Apalagi ini kamu antar negara, itu gila Pak. Kalau antar negara ini kan mereka kan sudah kehilangan siapa? Kehilangan angkatan laut. Sudah SEE, zona ekonomi eksklusif. Kau minyak berapa yang kau bisa sampai sana? Kau bahan berapa? Kau punya unsur berapa? Kau bisa sana. Betul sih? Tapi Pak, saya mau tanya satu lagi. Iya. Menyangkut hasil yang kemarin katanya sudah didapati temuan. Lalu hasil itu kan kita bongkar dari sini. Bongkar di atas mana? Katanya mereka sudah bongkar itu. Siapa yang bongkar? Kita tanya. Jadi begini. Ketemu cek ini. Jadi barang bukti. Ini kan barang bukti. Betul. Kalau barang bukti kok sudah dipanggil ke usaha. Nah, ini kan katanya petugas sudah. Jadi barang bukti kita potong ya. Karena kemarin kan beta bersikeras itu. Kenapa? Ketua juga punya kewenangan, kamu tidak melibatkan. Jadi sekarang ini kan kamu orang yang dari awal, ya kamu orang juga berakhir. Sekarang bahwa ya tanya sana. Kecuali kemarin kata sama-sama, baru kita bisa klarifikasi, kita bisa sama-sama untuk memberikan keterangan dengan mereka di sana, dengan Polhel, dengan ketemu ada wartawan yang sama-sama, ketemu satu pendapat, satu ide, satu tujuan, ini kan kita tidak ada. Kita mau klarifikasi, kita mau kasih keterangan bagaimana? Kita tidak terlibat. Kita tidak tahu kapal itu berapa kecil, panjangnya berapa, anak ABK-nya berapa banyak. Waktu saat itu hasilnya berapa banyak, jenis hasilnya itu apa, lalu bagaimana penyelesaian itu di mana? Kan kita tidak tahu. Kita ada hidup di mana sampai dengan kubur terbuka sampai jam 5 sore. Kita ngantuk Pak. Jam 1 baru kita dapat tahu itu berita itu ketika kita buka. Itu pun teman dari sini yang kirim lagi ke kita baru kita tahu bahwa ini ada turun itu di jam 19
tanggal 19 jam 22, jam 10 jam 15 menit. Gila. Coba, ada lagi. Ya, ini yang betul-betul ini saya. Jadi kalau datang sini dia yang senior-senior yang anak di sini, dia tepuk orang yang ketemu punya kakak satu lagi senior satu, Ya. dan di sini belum tahu beta sekarang. Dia tepuk orang yang tadi sebilang, kita kerjanya supaya dia berkaji. Jangan ini lah mau oh tidak ada Pak, tidak. Ini kotong orang dong punya. Kotong sudah tirkan kotong ini karena dia betul saya kotong ini ada pecah. Kotong diangkat dari PNS. Wah kotong pikul barangnya. Tapi kotong mengamankan itu perintah undang-undang itu kotong melaksanakan itu tugas rakyat. Kotong betul untuk melayani, bukan kita dilayani. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu. Kemarin, karena dari sana belum kasih secara resmi itu belum diserahkan. Setiap berita acara, serah terima perkara itu, atau kasus balas itu kepada cabang dinas kalau mendapatkan nomor 10 ke pulau dari mana. Supaya kita bisa tindak lanjut. Ya, karena beda juga nanti seterusnya kita kan koordinasi dengan kita punya pimpinan di provinsi terkait ini kira-kira solusinya bagaimana Pak? Karena kasihan juga kan dari sisi manusia kan orang kasihan nelayan ini mungkin dong butuh uang, sedangkan provinsi ini masih ditahan, betul sih? Adilan lagi. Ini manusia. Tapi kalau kamu sudah begini, kamu sudah tahu saja. Ya bagaimana ketemu kalau ketemu pakai itu ya terus ketemu siapa dan kamu mau lapar. Kamu susah kalau datang waktu kamu salah, daripada kamu lapar ketemu. Kamu sudah masalah dulu kalau kamu nah ini. Oke, terima kasih Pak. Ini kita mau konfirmasi itu saja karena memang hal yang kita rasakan dan teman karena teman-teman juga yang tadi Bapak ceritakan ada beberapa itu 5 tahun. Ini kan merasa ganti loh. Oh ini kayak nanti baratnya ada ibaratnya kayak orang bilang ada preman pasar lagi ini. Ini rasanya orang makan semua. Iya, beda jujur, beda kasih tahu apa kalau terkait dengan Pak Dokter itu kan bisa atau masing-masing jalan yang tugas. Voksi SMB-nya masing-masing, kewenangannya masing-masing. Kalau apa namanya? Iya, tapi itu dia berjalan di tempat mulia. Istilah itu jalan tersebut. Karantina jalan karantina. Pelabuhan perikanan, ukuran jalan di Depok. Toh dinas kabupaten kota jalan di Depok. Karena kewenangan tidak ada lagi karena undang-undang itu 23 kan. Sehingga dong punya hajat melakukan pembinaan. Dong wilayah. Jadi setan tuh yang masuk sebenarnya ini harus perintahkan bupati. Menyurat dikasih tahu ke bupati supaya usir orang ini. Karena betul ini punya kewenangan dari sisi perintah undang-undang. Tapi dong ada data di KKT. KKT ini apa? Dinas kabupaten di sini ini siapa? Yang punya wilayah itu siapa? Bupati. Kalau kamu data dengan cara yang ramah lingkungan yang baik sesuai prosedur, tidak ada masa kamu 1.000 data, kau minta 2.000 yang datang. Bukan 1.000 lagi, 2.000 kau suruh kamu datang. Karena ada perputaran dan ada sumber BAD yang masuk. Pendapatan BAD itu yang masuk lewat komoran. Contoh SKID, ketika kompulasi mau dikirim itu kan surat keterangan membawa ikan atau sekali surat keterangan asal ikan itu kan ada fungsinya. Itu kan yang masuk ke BAD kabupaten. Tapi ini kan nol besar tidak ada dokumen. Jadi apa dong jalan saja. Yang terbaik menurut Bapak sesuai SUP itu jalan. Bisa jalan yang kita punya. Bapak betul saling ini supaya manis. Kita saling mengawasi supaya semua berjalan. Semua kebijakan masuk dalam jaringan dan kapal juga. Bahkan begitu. Jadi pengawas perikanan jadi perikanan pengawas itu bukan cuma PKL. Masyarakat juga itu adalah bagian dari pengawas yang bisa melakukan laporan itu kepada OPD teknis, kepada wartawan, kepada instansi teknis.
kemarin itu dari 31 tahun 2021 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang perikanan itu. Ya, itu kan begitu. Ya. Yang penting Bapak sudah bisa kasih informasi, nanti kita sampaikan ke publik biar memahami hal ini supaya kita sama-sama mengawasi, kita membangun daerah dengan sumber daya laut ini cukup menjadikan Sama dengan beta. Pemerintahan daerah sudah diatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini untuk subsektor penangkapan ikan untuk yang di atas 12 mil menjadi kewenangan pusat. Kemudian untuk yang di bawah 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi. Kami ini kan salah satu bagian dari unit pelaksana teknis di Kementerian Kelautan Perikanan di Direktur Jenderal PSDKP. Itu memberi tugas kan pengawasan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan. Untuk yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Menteri. Nah, untuk yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota itu ada yang melakukan pengawas perikanan dalam hal ini dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Mungkin di sini cabang dinas ya 10. Kalau di Somaki 10 ya kayak ada di sini. Itu yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan di bawah 12 mil, termasuk untuk unit pengolahan ikan dengan skala usahanya penanaman modal dalam negeri PMDN, kemudian yang ada skala usahanya mulai dari besar, menengah, kecil sampai mikro. Yang untuk provinsi menengah dan besar, untuk yang kabupaten kota untuk unit pengolahan ikannya dan mikro dan kecil skala usahanya. Ada pembagiannya. penanaman modalnya juga termasuk dalam pengawasan. Ya, penanaman modalnya kalau kami kan yang PMA, pengawasannya khusus penanaman modal asing fokusnya. Kalau yang dalam negeri diawasi oleh pemerintah provinsi dan Dalam konfirmasi kami Pak, ini juga minta kita luruskan Pak. iya. Pak Boni mengatakan dia mendapatkan suntikan dana Iya. dari Pak Master Expo ya, kalau nggak salah. Nah ini kan perlu diluruskan juga, Iya. kalau masuk dalam pengawasan Bapak. Itu bahwa dalam pengaturan Pak Boni tadi kita ke sana, itu katanya beliau mengakui bahwa ini suntikan dana dari Pak Master Expo ya, apa itu? Subuh, iya. Nah, setelah itu kita tanya, itu seperti apa itunya, apa namanya, bantuan dananya. Oh kami cuma hanya disuntik itu, cuma disuntik dana, disupport dana. Lalu kita tanyakan, apakah bisa subuh itu punya izin? Menurut Pak Boni katanya ada. Nah, ini kita juga masih cari informasi keterangannya tadi seperti apa disampaikan oleh Pak Muta tadi terkait dengan informasi apakah benar terkait dengan Mr. Subuhnya ini punya izin sendiri atau dia ikut dengan Pak Boni, kan seperti itu. Nah, kemudian perlu kita cek juga apakah Pak Boni punya izin usaha sesuai apa yang disampaikan tadi, kan seperti itu. Intinya kita sekarang masih mengumpulkan lah bahan keterangan dan informasi tadi ya, karena kalau kita menjudge dia tidak punya kan salah juga Pak. Kita harus melihat juga dokumennya, apalagi sekarang kan semua perizinan berusaha itu kan sejak Undang-Undang Cipta Kerja kan dalam satu sistem ya, sistem perizinan berusaha berbasis risiko OSS BKPM itu ya, yang terbaru kan ada perubahan Undang-Undang 6 2023 itu Pak. Nah, kita bisa melihat di situ nanti perizinan berusahanya dia yang diterbitkan oleh penanaman modal asing atau dalam negeri, atau dia itu skala usahanya apa, diawasi oleh apa, bisa dilihat di situ. Nah, nanti
kita carilah informasi keterangan yang lebih lengkap sehingga nantinya bisa kita sampaikan ke pimpinan seperti itu. Siap. Mungkin itu saja untuk Pak Megi ada. Ini kebetulan kami dari semalam beberapa hari kami sudah pantau. Itu kapal tidak dibongkar satu hari ya. Alasannya ini katanya dari pihak yang punya kewenangan ada menanti bongkar karena ada permasalahan katanya. Nah, juga setelah kami menelusuri kemarin hari Minggu bongkar hari Minggu. Katanya ada petunjuk untuk sudah bongkar. Nah, persoalan kalau pihak-pihak yang terkait sudah menangani barang buktinya kan minta keterangan barang bukti ini terlipan kenapa ada di Puni. Kalau itu sudah diambil lagi oleh pihak yang berwajib atau pihak yang mempunyai kewenangan, kenapa alat-alat bukti harus dilepas begitu? Maka sudah ditangani ini. Apakah alat bukti ini bisa bergeser ke tempat lain atau seperti apa? Ya, mungkin saya kurang tahu nanti dia ada makanya itu tadi terkait alat bukti tadi teripang yang kemarin hari apa Pak? Teripang. Hari apa? Hari Minggu mereka bongkar hari Minggu. Kami tadi malam baru teripangnya bergeser ke Kabone, katanya dititip. Minggu atau Senin Pak? Minggu katanya bongkar Minggu. Izin Pak ya? Senin. Senin Kalau Senin mungkin. Senin. Izin Pak ya? Nah, Jadi kemarin itu sekitar jam berapa ya? Enggak. Siang. Siang jam kedua lah. Jam 1 lewat itu aku ke Boni datang. iya. Datang ke sini kita sampaikan sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu kewenangannya ada di gugus pulau. Jadi kita setelah koordinasi dengan gugus pulau kita serahkan ke gugus pulau akan hal itu kan. Nah, sambil kita juga masih terus mengumpulkan bahan dan informasi. Nah, setelah dia keluar dari sini ada ke tim gugus. Setelah itu kami tidak tahu lagi kalau ada pembongkaran apa segala macam. Iya, ini kami tidak akan juga di Kabone. Belum. Ini kenapa tuh barang bukti sudah ditangani oleh pihak Setelah yang selesai punya kewenangan, kok barang bukti ada di sini? Apakah ini ada petunjuk atau seperti apa yang disampaikan oleh? mungkin bisa tanyakan ke tim gugus karena yang komunikasi terakhir sama Pak Boni itu tim gugus. Iya, sesuai dengan kewenangannya kan memang di nelayan dengan ukuran kapal di bawah 30 TEU. Nah, itu sama mereka sebagai perpanjangan tangan dinas provinsi, dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku di Somasi. Tapi tidak ada sama sekali belum ada petunjuk dari sini untuk barang atau barang bukti itu harus Enggak, kalau kami cuma foto Pak. foto aja. Iya, karena kami seperti yang kami sampaikan ke Bapak tadi, kami masih dalam proses pengumpulan bahan dan informasi. Kan itu sempat orang katanya dia nggak ada di tempat yang tahu. Loh, kemarin ada di tempat itu barang ada di Jadi sini. alasan Pak Boni begini Pak Muhtar, menyambut Pak Megi punya beda media jadi menyambut di pas. Alasan Pak Boni bahwa dia mengamankan takutnya itu teripangnya nanti rusak, mempengaruhi harga jual. Alasannya seperti itu. Kami baru tahu juga setelah ada informasi dari Bapak begitu. Nah, karena Ada terakhir rekaman dari kita semua ada. kan keluar dari sini ke tim gugus, setelah itu kami tidak pernah lagi komunikasi. Begitu. Berarti berani juga Pak Boni, banyak hal yang memang. Pak, langkah-langkah apa dari pihak Bapak sejauh apa
selama ini untuk para pengusaha atau para nelayan teripang itu seperti apa? Jadi selama ini kita sudah beberapa kali melakukan edukasi penyederhanakan kalau melintas batas itu sangat berisiko, baik untuk diri sendiri, untuk nama kabupaten, terlebih yang paling lebih global lagi nama negara. Kami sudah sampaikan risikonya untuk diri sendiri, ya nyawa, korban materi, Belum ditangkap sama negara tetangga tuh, jadi mereka punya aturan. kan kita tidak mau, kita sudah pernah mendengar ada yang sampai dimakan buaya, kita tidak mau hal seperti itu. Makanya saya sudah berapa kali sudah dengan sama kita juga pernah secara mandiri juga beberapa titik, termasuk di sekitar ujung pasar itu, ada juga di pasar ikan seperti itu. Bahkan yang terakhir kami mengusir 3 kapal kembali ke Bogor karena begitu masuk ke daerah kita Somlaki ada laporan ada kapal yang diindikasi mau melakukan penangkapan ikan. Dalam hal ini mungkin teripang ke Australia, kita langsung usir ada tidak perizinan perusahaan untuk mencari di sekitar Somlaki, ternyata tidak ada dokumentasannya. Sudah diurus pulang, kalau memang kau tidak mau mengurus dokumen kapal di sini, kau pulang saja. Jadi, Oke. Namun pada saat ini masih saja para nelayan pergi mengambil teripang. Itu asal teripangnya dari mana? itu yang seperti yang itu. Saya juga dapat informasi dari Bapak yang tadi, katanya indikasinya menurut Pak Boni ada indikasi dari Australia seperti itu. Selama ini kami juga dengarnya ada nelayan yang ke sana, makanya waktu ada indikasi ada nelayan yang mau ke sana dari Sulawesi Tenggara, kita usir aja pulang. Begitu Pak. Cuma sampai oras ini masih ada yang pergi mengambil teripang itu. Langkah-langkah apa saja dari pihak Bapak Lurah untuk kasih edukasi atau seperti apa? Kalau edukasinya sudah, bahkan kita sudah koordinasi juga dengan Lanal, Instansi terkait. instansi terkait itu kita sudah gandeng sama-sama penyelenggaraan, bahkan dinas perikanan itu sampai ambil langkah tidak akan menerbitkan, kita kumpulkan kasih tahu tidak akan diterbitkan dokumen dari dinas perikanan terkait surat keterangan untuk pengiriman keluar dari Somlaki. Tapi yang namanya orang nakal mungkin saja ada yang sama saja ya kita begitu ya, salahkan pemerintah dan kita juga menyalahkan mereka gitu, nanti terjadi baru pemerintah. Indonesia sekali Pak, sampai di rokok itu dipasang ini. Karena ini rasa prihatinnya karena Pasti Pak, warga negara kita pasti yang semestinya pemerintah atau fungsi pengawasan dari para dinas terkait itu tolonglah seperti apa. Nah justru kehadiran bapak-bapak ini kami sangat bahagia. Kenapa? Ada bapak-bapak yang bisa bantu mengawasi di lapangan, sampaikan ke kami. Ini ada lagi yang mau pergi nih, biar kita turun, usir lah kau kembali ke Sulawesi begitu. Jangan setelah pulang atau apa baru bapak ke sini. Ada ini begini. Sebelum ke sana lah, sebelum dia berangkat bapak informasikan biar kita bisa edukasi, dorong mau balik kau nih. Seperti itu. Jadi kami berterima kasih yang kehadiran bapak-bapak sekalian. Karena lihat sendiri kan personel kami ini, beliau ini dari luar Pak. Kebetulan ada hari ini di sini. Kami sehari-hari ini di sini cuma 4 orang. Satunya perempuan Pak. Bayangkan Pak kalau umpamanya Wilayahnya luas sekali. Iya. Yang perempuan ibu siapa yang kecil-kecil ya? Iya. 2 tahun yang lalu saya pernah ketemu Kesini Pak. kesini. Kita mau sangat tentang